Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Akuntansi Publik. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Hanisa Fitri, NPM 19210012 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Jarina dengan NPM 19210013. Dan ada Jessi Ayu Putri dengan NPM 19210014. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi sangat berpengaruh pada pengertian atau definisi akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan pengertian akuntansi. Terdapat beberapa definisi yang diajukan oleh para ahli atau buku teks tentang pengertian akuntansi. Suwarjono 2005. Amerika Accounting Association atau AA tahun 1966 dalam publikasinya Asobat mendefinisikan teori sebagai suatu serangkaian hipotesis konseptual dan prinsip-prinsip pragmatik yang membentuk suatu kerangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Kemudian Mardiasmo 2009 menyatakan bahwa suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesis-hipotesis yang diuji kebenarannya. Suatu teori memiliki validitas atau keilmuan jika memenuhi 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, teori tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, teori tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga adalah teori tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan fenomena. Kemudian ada tujuan pengembangan teori akuntansi adalah untuk memahami praktik akuntansi saat ini dilakukan, kemudian mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi serta untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Kemudian ada pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Teori akuntansi sangat erat berkaitan dengan akuntansi keuangan, terutama terkait dengan penyajian laporan keuangan eksternal. Aspek-aspek pelapor keuangan untuk pihak eksternal tersebut antara lain meliputi tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan itu secara garis besar memiliki 3 poin. Yang pertama, memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk mempertimbangkan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Poin yang kedua, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan yang kedua adalah bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan ini menentukan tujuan laporan keuangan dan mengidentifikasi pengguna, dan kebutuhannya adalah menentukan bentuk dan komponen laporan keuangan yang perlu disampaikan kepada para pengguna tersebut. PPN nomor 71 tahun 2010 tentang SAP mengidentifikasi komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Dan yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Kemudian pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Yang ketiga, informasi atau elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan ini memuat informasi secara rinci dari masing-masing komponen laporan keuangan yang disajikan.
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas. Kemudian poin keempat, regulasi, standar, dan pedoman penyajian laporan keuangan. Hal ini penting dalam penyajian laporan keuangan adalah terkait dengan kebutuhan terhadap berbagai regulasi, prinsip, dan standar akuntansi yang menjadi pedoman dan landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kemudian poin terakhir, badan penyusun standar atau regulasi akuntansi. Agar standar akuntansi yang ditetapkan memiliki legitimasi secara yuridis, keilmuan, maupun praktik, maka standar tersebut perlu dibuat oleh badan penyusun standar dan regulasi akuntansi yang memiliki otoritas dan independensi untuk mengeluarkan standar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Jarina. Baik, saya Jarina akan melanjutkan penjelasan. Selanjutnya, manfaat laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitasnya, serta kebutuhan sumber keuangan. Yang kedua, informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu terjadi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan ketentuan lain yang diisyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk awal konvensional. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah terdiri atas yang pertama, kemandirian entitas. Kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, kesinambungan entitas. Asumsi kesinambungan entitas menyatakan bahwa jika ada tanda-tanda gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa entitas akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya sampai waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang ketiga, keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam kerangka konseptual akuntansi, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah meliputi yang pertama, relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik 1. Memberikan manfaat umpan balik. Informasi memungkinkan pengguna untuk menentukan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Yang kedua, memberikan manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Yang ketiga,
Disajikan tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencangkup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Selanjutnya yang kedua, AMDAL. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menjanjikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik. Yang pertama, penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Yang ketiga, netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi, dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, biaya belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, prinsip nilai historis. Pencatatan didasarkan pada nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Akuntansi lebih mengutamakan substansi suatu transaksi, bukan sekadar aspek legal formalnya saja. Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Sehingga transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Yang kelima, prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. Yang keenam, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi berarti adanya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessie Ayu Putri. Yuk, silakan Jessie. Baik, saya akan melanjutkan materi. Kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal. Kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah antara lain, yang pertama itu ada material, yang kedua pertimbangan biaya dan manfaat, yang ketiga keseimbangan antar karakteristik kualitatif, yang keempat ada objektif. Selanjutnya ada teori pelaporan. Bentuk laporan keuangan bisa berbeda-beda antara organisasi sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Perbedaan tersebut selain karena adanya perbedaan standar akuntansi dan mengatur juga karena adanya teori unit pelaporan yang dianut. Terdapat beberapa teori unit pelaporan, yaitu yang pertama teori pemilik, yang kedua teori entitas, yang ketiga teori dana, dan yang keempat teori pengendalian. Selanjutnya Yuk, lanjut. Selanjutnya apa? Selanjutnya perkembangan teori akuntansi sektor publik, pengembangan teori akuntansi sektor publik memperkaya khasana ilmu akuntansi dan memperbaiki praktik akuntansi dan sektor publik. Pengembangan teori akuntansi juga terkait dengan pengembangan standar akuntansi yang berdampak pada praktik akuntansi. Adapun pengembangan teori akuntansi sektor publik dapat dilakukan melalui pendekatan deduktif maupun induktif. Yang selanjutnya adalah ada kesimpulan. Teori akuntansi terkait dengan akuntansi keuangan, lebih spesifik lagi berkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal. Aspek-aspek utama pelaporan keuangan sektor publik meliputi tujuan pelaporan keuangan, bentuk laporan keuangan, elemen laporan keuangan, regulasi dan standar akuntansi, serta badan penyusun standar. Pengembangan standar akuntansi merupakan hal yang penting untuk memberikan pedoman penyusunan pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan untuk kualitas memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun demikian, penyajian laporan keuangan yang berkualitas juga menghadapi beberapa kendala, antara lain masalah materialitas, pertimbangan biaya manfaat, dan objektivitas. Terdapat beberapa teori yang melandasi unit pelaporan, antara lain teori pemilik, teori entitas, teori dana, dan teori pengendali. Teori pelaporan tersebut berimplikasi pada bentuk laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Pengembangan teori akuntansi sektor publik perlu dilakukan melalui riset akuntansi, baik yang bersifat induktif, pragmatik, dan positif maupun riset deduktif, sintaktik, semantik, dan normatif.
Baiklah teman-teman, waktunya sesi tanya jawab bagi kelompok. Kami akan memberikan kesempatan bagi kelompok kalian untuk bertanya. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya, sebutkan nama dan asal kelompok. Hani izin bertanya. Iya, Dila. Silakan. Izin bertanya, nama Dila Madia, perwakilan dari kelompok 3. Iya. Tadi kan ada kerangka konseptual akuntansi, itu pemerintahannya merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Pertanyaannya, coba sebutkan manfaat dan tujuan dimasukkannya kerangka konseptual. Terima kasih. Sama-sama, Dila. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Hani mau bertanya. Iya, Sela. Perkenalkan, nama saya Sela dari kelompok 6. Izin bertanya, jelaskan badan penyusun standar akuntansi di Indonesia. Terima kasih. Sudah. Iya. Kasih. Selanjutnya, Ini izin bertanya. iya Abdul. Perkenalkan, nama Abdul dari kelompok 1. Izin bertanya. Tolong jelaskan manfaat standar akuntansi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Kami izin bertanya. Iya, Nanda. Saya Nanda Alfiana, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Jelaskan batasan dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin tanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya tutup Yang pertanyaannya. mau masih bertanya, silakan bertanya ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan kita bisa mulai dijawab. Saya tutup ya teman-teman sesi tanya jawabnya. Ya, Han. Ya.
Baiklah, sambil menunggu dijawab, saya mau absen dulu ya. Abdurrahim. Hadir, Pak. Agnes. Hadir, Pak. Amalia, akuntansi. Hadir, Pak. Anggis Novitania. Jis. Anggis Novi. Anggis Novitania. Devi. Hadir, Pak. Novianti, ya. Dia Hadir. Siti Nurjana. Hadir, Pak. Dila Amadea. Hadir, Pak. Eliana. Hadir, Pak. Patriola. Hadir, Pak. Anissa Fitri. Hadir, Pak. Jarina. Hadir, Pak. Jesse. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Nenti. Nenti Sudarwati. Hadir, Pak. Nina Febrianti. Nina, kenapa Nina ini? Hadir, Pak Nina, Pak. Sakinah Nurul Wijaya. Hadir, Pak. Sakinah. Sela Monika. Hadir, Pak Sela. Tina Dewi. Hadir, Pak. Rica Yanti. Hadir, Pak. Pani Dwi. Hadir, Pak. Oke, tinggal Anggis ya. Anggis kemana ini? Anggis. Katanya dia lagi jalan pulang, Pak, dari kampus. Dari kampus ya? Lagi di bank, Pak. Tadi di bank mana? Bank kampus BNI di kampus. Oh, terus kemana Lagi dia? ngaktifin KTM katanya. Terus sekarang lagi di jalan. Ya udah, oke. Ya, bilang tadi saya absen ya. Nanti kalau sudah masuk bilang dia harus ngomong hadir ya. Baik, Pak. Ya, Pani, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Ayo mulai dijawab. Tadi ada berapa pertanyaan? 3 ya? 4 ya? 4, Pak. 4 ya. Siapa aja yang nanya tadi? Abdurrahim, Dila, Nanda, Nanda sama siapa ya? Sama Sela Monika, Pak. sama siapa? Oh, Sela Monika. Bukan Sela on Seven ya? Halo? Oh, belum dijawab nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Pertanyaannya, manfaat dan tujuan yang dimasuknya kerangka konseptual. Pertama itu ada penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga itu ada pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar. Baik, terima kasih, Dila. Sama-sama.
Yang lain gimana? Mungkin ada yang ditambahkan? Yang lain? Ya silakan. Silakan bagi yang mau menambahkan. Rohim, mau menambahkan Rohim, silakan. Enggak, Pak. Udah, Pak. Udah Pak, udah apanya? Udah cukup. Jadi, Pak. Kenapa Him? Ayo silakan. Ingat ya, pertanyaan tadi dicatat, jawabannya ditulis, nanti dibuat makalah laporannya untuk tugas ya. Sama jangan lupa direkam, kemudian di-uploadkan ke YouTube, linknya kasihkan ke Bapak ya. Halo? Halo, kok sepi? Iya Pak, sebentar. Iya, Pak. Oh, sepi. Baik, saya Jarina akan menjawab pertanyaan dari Nanda Alfiana. Pertanyaannya, jelaskan batasan dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan andal. Batasannya itu ada 4, Pak. Ada 4, Nanda. Yang ideal yang memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang kedua ada pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi kepada misalnya penyedia. Informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Dan yang terakhir ada objektivitas. Objektivitas menjadi kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan seharusnya disusun seobjektif mungkin, netral, dan tidak biasa. Namun demikian, karena dalam beberapa hal dimungkinkan adanya kebijakan dan pemilihan metode akuntansi tertentu yang berbeda, maka laporan keuangan tidak dapat sepenuhnya objektivitas dan terbebas dari unsur subjektivitas. Penyusunan laporan keuangan. Suatu transaksi atau perlakuan akuntansi terkadang memerlukan pertimbangan akuntansi yang melibatkan unsur subjektivitas tersebut harus diupayakan merupakan pertimbangan profesional sehingga tidak menurunkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Bagaimana Nanda? Baik, terima kasih Jarina atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, Nanda terima kasih.
Jarina sama siapa tadi? Sela ya. Tinggal 2 ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sela Monica. Pertanyaannya, jelaskan Badan Penyusun Standar Akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, standar akuntansi untuk organisasi bisnis dan non-bisnis atau nirlaba yang bukan merupakan organisasi pemerintah disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau disingkat IAI, sedangkan standar akuntansi untuk organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau disingkat KSAP. KSAP merupakan suatu komite standar akuntansi pemerintah yang independen yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, yaitu nomor 84 tahun 2004, diubah dengan Kepres nomor 2 tahun 2005 dan diubah lagi dengan Kepres nomor 3 tahun 2009. Selain menyusun standar akuntansi pemerintah (SAP), KSAP juga memiliki kewenangan menerlibatkan publikasi lainnya seperti interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat IPSAP. Bagaimana, Sela, bisa dipahami? Halo, tadi siapa yang nanya? Sela ya? Ayo, Iya, Sela. Hani, terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Abdurrahim. Ayo, silakan Rohim. Diperhatikan pertanyaannya. Jawabannya. Diperhatiin ini, Pak. Pertanyaannya tadi manfaat standar akuntansi. Standar akuntansi memberikan 4 manfaat, antara lain poin pertama bagi manajemen. Standar akuntansi menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Poin yang kedua, bagi auditor, standar akuntansi menjadi kriteria audit sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Poin yang ketiga, bagi pengguna laporan keuangan, standar akuntansi dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami laporan keuangan sehingga tidak dapat terjadi kesalahpahaman dan salah interpretasi. Poin yang keempat, bagi organisasi, standar akuntansi dapat meningkatkan konsistensi, keterbandingan laporan keuangan antar periode dan dengan organisasi yang sejenis, relevansi dan reliabilitas sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bagaimana, Rohim, apa bisa dipahami? Rohim. Iya, Pak, Masih menyimak apa? Kamu nyimak 2 tempat ya? Enggak, Pak, ini aja kok, Pak. Satu. Oh, kirain lagi. Kirain ada apalan enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Bermanfaat. Jadi ini 4-nya lagi untuk sesi kedua ya? Ya, sudah insya Allah paham, Pak. Wah, paham, syukur kalau paham. Lanjut ya, Pak. Coba dibaca lagi bukunya. Iya, lanjut. Pertanyaan bagi individu ya, Pak. Kalau nggak lanjut, pertanyaan buat individu. Ayo, silakan. Baiklah. Ini kelompok udah semua belum yang nanya tadi? Kelompok yang belum nanya kelompok berapa? Kelompok yang belum nanya
ada nggak? Yang mau tanya, kelompok yang belum nanya ada nggak? Ani, Kayaknya udah semua, Pak. ada berapa kelompok emang? Ada Kita udah berapa kelompok? 6 kalau Ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Sekarang yang nanya 4 kelompok. Yang Ya. presentasi 1 kelompok. Masih sisa nggak? masih sisa 1, Pak. Kenapa? Ah, kan saya bilang tadi. Artinya ada 1 yang belum nanya. Silakan kelompok 1 nanya dulu, sisa dulu 1. Oke, kamu persilakan kelompok yang belum nanya untuk nanya, atau kelompok yang belum nanya nanti di list nanti. Kelompok berapa yang nanya tadi? Kelompok Rohim kelompok apa? Rohim kelompok berapa kamu, Im? Saya kelompok 1, Pak. Kelompok 1 udah. Terus Sela kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. Saya kelompok 6. Terus si apa tadi dia? 2 lagi siapa tadi? Dila kelompok 3, Pak. 3 sama Nanda kelompok 5. Nana 5. Jadi yang belum kelompok. Yang presentasi kelompok berapa nih? Kelompok apa? Kelompok 4, 4. Pak. Jadi yang belum kelompok 2. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 siapa? Iya, Pak. Kelompok 2 aturan Anggis yang nanya, Pak. Soalnya giliran dia. Oh, Anggis yang ada gimana? Ayo, Maria. Iya, Pak. Lagi dicari pertanyaannya. Masa nunggu Anggis pulang dulu? Nanti kalau Anggisnya motornya agak mogok gimana? Silakan kelompok yang 2 nanya. Nanti setelah itu personal. Ini hitungan kelompok dulu. Oke, silakan kelompok 2. Woi, tahu nggak? Kan gue kan di samping rumah ini kan ada kebun kan. Nah, ada orang cari apa? Cari kroto itu loh, yang anaknya angkrang, tau nggak sih lo angkrang? Semut yang gede-gede itu. Terus dia ini kayaknya habis kencing deh. Nah, resletingnya itu nggak ditutup lagi. Tahu nggak? Masa itunya keluar nggak kerasa, mana lewat di depan gue mondar mandir lagi. Kayak mana kalau kak lihat dosa, ngelihat juga dosa, yang lihatlah gimana. Baik, saya Devi Novianti, izin bertanya mewakili kelompok 2. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dikatakan jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Mengapa dikatakan demikian? Dan jelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan tersebut. Terima kasih. Kan ya woi, kan gue di samping rumah ini. Nah, depan gue ini kan ada pekarangan loh, yang ada masih kebun loh. Nah, ada tukang angkrang lewat mau cari angkrang semut yang gede-gede itu. Yuk, silakan. Terus masa ya dia tuh kayaknya habis kencing. Iya, Pak. Saya Jarina ingin menjawab pertanyaan dari Devi. Tutup lagi. Tadi kan pertanyaannya, kenapa
akuntansi sektor publik lebih tertinggal daripada akuntansi sektor swasta. Terus jelaskan upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding dengan sektor swasta, bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sektor publik sering dijadikan pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik. Bahkan pelayanan di era reformasi dinilai berjalan di tempat kalau tidak dikatakan kemunduran. Sering muncul berbagai keluhan, bahkan beberapa aksi demonstrasi mencerminkan rendahnya pelayanan publik seperti aksi buruh. Kemudian, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan akuntansi sektor publik, yaitu pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan pelayanan publiknya. Terlebih di era reformasi, berbagai upaya telah dilakukan, baik dari sisi hukum, ketatanegaraan, politik, peraturan perundangan, perekonomian, maupun manajemen pengelolaan keuangan negara. Apakah sudah paham, Depi? Sudah, Jarina. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baiklah teman-teman, ada yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok kami? Sudah, Hani. Jika tidak, kami akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi individu. Tolong dicatat ya siapa yang nanya ya. Silakan nanya. Saya akan menanya Diah Siti Nurjana. Ya, dia silakan bertanya. Mana orangnya dia ini? Dia, Saya, Pak. Oh, gelap dia. Iya. sebutkan tujuan penyajian laporan keuangan. Di mana, Hani? Bisa diulang? Pertanyaannya, sebutkan tujuan penyajian laporan keuangan. Tujuan. Oh, Nah, boleh kasih waktu sebentar Kak, buat cari Ilaungnya. jawabannya. Kenapa kamarmu gelap ya? Iya, Pak. Gelap-gelap. Biar nggak Di berisik. lapangan kalau mau terang. Di luar berisik, Pak. Oh, belum berisik. Kenapa banyak mobil? Banyak anak kecil. Oh, Izin menjawab ya, Hani. Tadi kan tujuan Iya. penyajian laporan keuangan. Nah, tujuannya itu yang pertama, dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dan yang ketiga, memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Gimana nih atas jawabannya? Iya, dia. Terima kasih, Ani. Selanjutnya, Tina Setiawati Dewi. Ya, Ani. Pertanyaannya, apa tujuan pengembangan teori akuntansi? Baik, untuk tujuannya itu untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, kemudian mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang ada, serta memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang. Bagaimana, Hani, atas jawabannya? Iya, Tina, benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Abdurrahim Yasir. Abdur. Ya.
Pertanyaannya, sebutkan 3 komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah. Ditanya ini bukan nanya. 3 komponen. Yang penting 3 komponen dari itu belum udah. 3 komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah ialah 1. Laporan registrasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran. Yang ketiga, neraca. Kira-kira itu 3 komponennya. Ya, Abdur, benar. Selanjutnya, Agnes Korneana Putri. Iya, Hani. Pertanyaannya, sebutkan asumsi dasar dalam pelapor keuangan di lingkungan pemerintah. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah itu 1. Kemandirian entitas, 2. Kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang. Iya, Sudah, Agnes, Hani. benar. Terima kasih. Selanjutnya, Amalia. Iya, Hani. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kemandirian entitas? Kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit instalasi pemerintah dalam pelapor keuangan. Gitu, Hani. Iya, Amal, benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jarina. Baik. Anggis tidak ada ya? Langsung loncat ke absen selanjutnya, Devi. Iya, Jarina. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan? Baik, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Bagaimana, Jarina? Selanjutnya, Ilah Madea. Iya, Jarina. Bukan orang gila, anjir. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Sebutkan ya, Dia. Ya, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah itu ada 4. Yang pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Bagaimana, Jarina? Iya, benar. Selanjutnya, Eliana. Iya, hadir. Sebutkan teori pelaporan. Teori pelaporan itu ada 4. Yang pertama teori pemilik, teori entitas, teori dana, dan teori pengendali. Itu, Jarina. Iya. Selanjutnya, Fatriola. Iya, Jarina. Apa yang dimaksud dengan kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan? Yang dimaksud dengan kendala informasi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal. Iya. Selanjutnya, Nanda Alfiana. Iya, Jarina. Sebutkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah. Baik, kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah itu ada 4. Yang pertama,
materialitas, yang kedua pertimbangan biaya dan tindakan biaya, dan yang ketiga keseimbangan antar karakteristik kualitatif, yang keempat adalah objektivitas. Iya. Selanjutnya Iya, Jarina. sebutkan prinsip-prinsip dalam akuntansi dan Maaf, Jarina. Ulangin lagi pertanyaannya. Di sini itu ya, macet-macet. ya. Sebutkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah. Yaitu ada beberapa prinsipnya, seperti 1, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli, bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajah. Betul tidak, Jarina? Iya, Mending lek ning jero gur ketok ngono Terima tak bisa. kasih. Lah moto ya tak. Assalamualaikum. Bolak-balik nah. Maaf, saya Anggis Novitania, Pak. Tadi lagi di jalan, habis bayaran sumbangan wajib. Oh ya udah, nggak apa-apa. Penting kamu tetap hadir kan? Hadir, Pak. Nah, sekarang tuh Anggis tuh ditanya tuh. Silakan tuh Anggis ditanya tuh. Halo. Jar, tanya Jar. Oh iya, Anggis, apa yang dimaksud dengan kesinambungan entitas? Apa, Jarina? Apa yang dimaksud dengan kesinambungan entitas? Asumsi kesinambungan entitas bahwa jika tidak ada tanda-tanda, gejala atau rencana pasti di masa yang akan datang bahwa entitas akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi dianggap entitas pelaporan akan berkelanjutan keberadaannya sampai waktu yang tidak terbatas. Bagaimana, Jarina? Iya, benar. Oke, Selanjutnya. Anggis ya. Oh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jessi Ayu Putri. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Nina Febrianti. Iya, Jessi. Apa yang dimaksud dengan standar akuntansi? Apa, Jess? Oh, apa yang dimaksud dengan standar akuntansi ya? Ya, Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik akuntansi yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar atau pihak yang berwenang untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk komen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. baik. Benar. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sakinah Ya, Nurul Jessi. Wijaya. Iya, Jessi. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Kerangka konseptual merupakan fondasi kerangka pedoman prinsip akuntansi berterima umum atau landasan konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baik, terima kasih Sakinah. Terima kasih kembali, Jessi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sela Monica. Iya, Jessi.
Sebutkan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah. Saya jawab, sebutkan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, laporan operasional, biaya belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Baik, terima kasih Sela. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Tri Cahyanti. Iya, Jess. Sebutkan 5 pengguna laporan keuangan sektor publik. 5 pengguna laporan keuangan sektor publik ya. Yaitu pertama membayar pajak, masyarakat membayar pajak. 2, pemberi dana bantuan. Lalu investor dan kreditor. 4, masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah. 5, pegawai pemerintah. Baik, terima kasih Tri. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pani Dwi Cahya. Iya, Jess. Apa saja manfaat laporan keuangan sektor publik? Manfaat laporan keuangan sektor publik ya? Iya. Manfaat laporan keuangan sektor publik itu ada memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. 2, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi dampak perolehan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. 3, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit organisasi pemerintahan. 4, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Sekian Jessie, terima kasih. Terima kasih Pani. Udah semua nanya? Ditanya? Udah semua ya? Tadi Udah, sudah Pak. Pak kesimpulan pas terakhir. Oke, kalau sudah semua simpulan kemudian di closing. Kesimpulan lagi ya Pak. Tadi sudah Pak kesimpulan pas terakhir PPT. Itu. Terus dari pertanyaan itu simpulannya apa? Dari pertanyaan mereka simpulannya? Ya, bukan kesimpulan lagi seharusnya. Dari pertanyaan semua Tutup itu. aja ya Pak. Kalian buat kesimpulan. Bisa nggak? Ya udah kalau nggak bisa di closing aja dah. Tutup aja ya Pak. Baiklah Ya, tutup aja layarnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Closing gimana sih? Bisa kan sih? Atau diwakilin Rohim closingnya? Maaf Pak, ada suara motor. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam. Itu malah lewat loh. Dalam apa? Baiklah teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya mewakili kelompok kami meminta maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya kurang berkenan. Suara nggak ada suara motor. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kami meminta maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya kurang berkenan. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Videonya kami akhiri. Mati sendiri itunya rekamannya. Waalaikumsalam. Bapak. Ya. Videonya kepotong, mati sendiri itunya rekamannya. Iya, mati sendiri, nggak tahu di laptop. Kelamaan durasinya. Kelamaan durasinya. Iya, Pak. Jam setengah. Nanti diupload juga. Jam 9 kan mulai? Iya. Iya, baik Pak. Terus potong? Iya, mati sendiri, nggak tahu di laptop. Malah mati. Oh, coba nanti dilihat aja nanti. Iya, Cek Pak. lagi. Ya. Nanti diupload juga. Iya, kiriman linknya saya ya. Iya, baik Pak.
Oke, terima kasih ya, kalian sudah menyelesaikan tugas presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah, Kak. Tadi sudah, Pak, kesimpulan pas terakhir PPT. Kesimpulan lagi ya, Pak. Tutup aja ya, Pak. Baiklah, teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam malah lewat loh. Maaf, Pak, ada suara motor. Baiklah, teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya mewakili kelompok kami meminta maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya kurang berkenan.
Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, videonya kepotong, mati sendiri itunya, rekamannya. Kelamaan durasinya. Iya, iya, mati sendiri, nggak tahu di laptop malah mati. Iya, Pak. Nanti diupload juga kok. Iya, baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.